Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Setio Mulyaningsih, Kepala SMA Negeri 10 Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Saya Subhan Pirori dari kelas 11 MIPA Mandasa. Saya Naila Merta Saudinda dari kelas 10 SMA Negeri 10 Purworejo. Ya, terima kasih kepada Nanda Subhan dan Nanda Naila. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya ambil dari kumpulan cerita rakyat Nusantara berupa legenda, mitos, fabel, epos, dan dongeng yang ditulis oleh M.B. Rahimsyah dan diterbitkan oleh CV Pustaka Agung Harapan. Saya akan mengambil satu dari beberapa cerita yang ada di sini. Sebelumnya, Bu Setia akan bertanya dulu kepada Subhan. Subhan, ingat nggak dulu ketika kamu masih kecil itu ibumu sering mendongeng sebelum kamu tidur? Ingat, Bu? Iya, biasanya didongengkan tentang apa? Kalau saya sih tentang bawang merah dan bawang putih, Bu. Oh ya, bawang merah, bawang putih. Apa pelajaran moral yang bisa kamu dapatkan dari cerita itu? Pelajaran moralnya yaitu kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Oh ya, oke, good. Masih teringat terus ya itu ya. Naila, apa yang biasa kamu dengar cerita atau dongeng ketika kamu kecil dulu? Kalau saya batu belah, Bu. Oh, batu belah ya. Apa yang kamu dapatkan dari cerita itu? Seorang anak sebaiknya bersikap santun dan sopan terhadap orang tua dan jangan pernah membantah. Ya. Memang kuat sekali dongeng itu memberikan satu pelajaran moral kepada kita ya, terutama kepada anak-anak bahwa akan ada satu pesan moral yang bisa selalu kalian ingat tadi bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, sedangkan pada Naila tadi bahwa seorang anak itu sebaiknya harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Pada kesempatan ini Bu Setia akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Pasti kalian pernah mendengar itu ya, tentang Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Pernah ke Candi Prambanan? Pernah. Pernah, ya. Candi Prambanan letaknya tidak jauh dari kota Purworejo ya, untuk Candi Prambanan. Mbak Naila pernah ke Candi Prambanan? Pernah juga ya, tidak jauh dari Kabupaten Purworejo, dan itu menjadi sebuah bangunan yang sangat megah, yang sangat indah. Baiklah, ini kategori ceritanya adalah legenda. Bu Setia akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik cerita ini. Nanti kita akan melihat pelajaran moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini. Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Kategori cerita legenda. Hamba bersedia diperistri asalkan Paduka mampu membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu 1 malam. Di Jawa Tengah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa. Seperti halnya sang ayah, ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Tapi sayang, Joko Bandung yang sudah dewasa itu belum mau berumah tangga. Suatu hari sang raja memanggilnya. Ia ditanya mengapa belum mau berumah tangga. Joko Bandung ingin menguasai kerajaan Prambanan. Maka Joko Bandung memimpin pasukan Pengging berperang melawan pasukan Prambanan. Pada saat itu, kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Raja bertubuh raksasa itu memulai serangan lebih dahulu. Ia berlari kencang ke depan, diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan Pengging yang berhamburan dan berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya,
Raja Boko menangkap satu persatu tentara pengging, lalu dilempar tinggi ke udara. Tentu saja tentara itu mati ketika jatuh ke tanah. Pasukan Prambanan juga dengan enaknya membantai pasukan pengging yang kocar-kacir tak karuan. Tapi tiba-tiba muncullah Joko Bandung, menghadang laju Raja Boko. Raja Boko mengayunkan tangan kanannya bermaksud menyambar leher Bandung Bandawasa. Namun pemuda itu terus menangkap lengan Raja Boko, dan dengan gerakan super cepat, tubuh Raja Boko dilempar ke arah prajurit Prambanan. Tubuh Raja Boko terlempar dan terjerembab ke arah para prajuritnya. Para prajurit yang tertindih Raja Boko seketika mati lemas. Raja Boko masih bermaksud bangkit berdiri, namun terlambat. Bandung Bandawasa meloncat dan menendang pinggangnya. Seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Mengetahui rajanya yang perkasa tewas di tangan Bandung Bandawasa, maka prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri. Joko Bandung diantar ke istana. Begitu memasuki istana Kaputren, ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Joko Bandung seketika jatuh cinta dan ingin menikahi gadis itu. Hamba bersedia diperistri, asalkan Paduka mampu membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu 1 malam, kata Roro Jonggrang. Di luar dugaan, Joko Bandung menyanggupi permintaan Roro Jonggrang itu. Joko Bandung dibantu para jin dan makhluk halus lainnya membuat 1000 candi. Di tengah malam, candi itu hanya kurang 1. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang heran dan juga terkejut, karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Roro Jonggrang panik. Ia segera memanggil kepala dayang istana. Bibi Emban cepat memutar otak. Lalu bersama Roro Jonggrang, ia membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukulkan alu pada lesung, sehingga kedengaran suara yang riuh rendah. Sementara itu, para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung yang dipukul berkali-kali membuat ayam jantan di seluruh Prambanan kaget. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara-suara tersebut, makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari telah pagi. Apalagi mereka melihat warna merah seperti fajar di sebelah timur. Mereka mengira matahari hampir terbit. Bandung Bandawasa meninggalkan mereka. Kini pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang 1 untuk menjadi 1000. Namun ketika sampai di sana, hari benar-benar sudah pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama, Roro Jonggrang muncul di hadapan Bandung Bandawasa. Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, potong Bandung Bandawasa. Raden adalah seorang ksatria. Seorang ksatria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah betul-betul pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya, dan Raden tidak mampu memenuhi syarat membuat 1000 candi. Bandung Bandawasa berdiri tegak di hadapan Roro Jonggrang. Giginya gemeretak menahan amarah. Roro Jonggrang nampak ketakutan. Ia mundur beberapa langkah. Bandung Bandawasa mendekati gadis yang dicintainya dan berkata, Roro Jonggrang, kamu ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau jadi istriku, kenapa tidak mau katakan jujur saja? Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kok ini keras kepala seperti batu?
Ucapan pemuda sakti itu tidak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu besar di Candi Prambanan. Bandung Bondowoso juga mendatangi gadis-gadis di sekitar Prambanan yang diperintahkan membunyikan lesung. Dan dengan penuh amarah, para gadis-gadis itu pun dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Demikianlah kisah legenda asal mula Candi Sewu atau Candi Roro Jonggrang. Jadi kalau kalian pergi ke Candi Prambanan, kalian akan melihat patung Roro Jonggrang di sana. Itu adalah kutukan dari Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang yang melengkapi jumlah 1000 candi yang ada di Candi Prambanan. Candi yang dibuat oleh para makhluk halus itu, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000, tetap disebut Candi Sewu saat ini. Namanya Candi Sewu, bersebelahan dengan Candi Roro Jonggrang. Maka Candi Prambanan disebut juga dengan Candi Roro Jonggrang. Itulah cerita yang bisa Bu Setyo bacakan pada pagi hari ini. Dari cerita ini mungkin ada pesan moral yang penting yang bisa kalian dapatkan. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini? Naila, mungkin ada pesan moral yang bisa kamu dapatkan dari cerita ini? Kalau saya, kejujuran membawa kebahagiaan. Kejujuran akan selalu membawa kebahagiaan. Karena itu kita harus selalu mengutamakan kejujuran. Berpegang prinsip kita bahwa kita harus jujur dalam hal apapun. Dalam hal belajar, dalam hal mengelola keuangan yang diberikan oleh orang tua, kita selalu jujur pada orang tua, pada diri kita sendiri. Good. Terima kasih Naila. Sekarang kalau Subhan berdasarkan cerita legenda ini tentang Roro Jonggrang dan Candi Prambanan ini, apa moral value atau pesan moral yang bisa kamu tangkap? Kalau saya Bu, menurut saya itu jangan meminta hal yang tidak mungkin Bu. Oh iya, oke. Termasuk kepada orang tua ya. Ketika kita akan meminta pada orang tua, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi orang tua kita. Jangan pernah meminta sesuatu yang tidak mungkin, karena itu tentunya akan membebani orang tua kita. Oke, teruslah menjadi anak yang baik sehingga orang tua kalian akan bahagia. Kemudian kalau dari tokoh cerita ini antara Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso, kalau Subhan bisa menangkap karakter apa dari Roro Jonggrang dan dari Bandung Bondowoso ini? Kalau Bandung Bondowoso menurut saya itu sangat bekerja keras Bu, untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Oh iya, dia pekerja keras ya. Pada intinya ada hal positif yang bisa kita ambil dari karakter Bandung Bondowoso, di mana dia adalah seorang laki-laki yang tangguh, yang pekerja keras ya. Dia akan berusaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Hanya mungkin dengan cara yang keliru, itu yang tidak boleh gitu ya. Kita harus mewujudkan apa yang kita inginkan dengan cara yang benar. Oke, good. Kalau Naila, dari dua tokoh ini antara Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso, siapa yang menurut kamu memiliki karakter yang kuat juga? Roro Jonggrang Bu. Iya. Karena saya senang sama Roro Jonggrang, soalnya dia seorang wanita yang berpegang teguh pada prinsipnya meskipun prinsipnya itu salah. Iya. Karena dia sudah berbuat curang juga kan. Ya, oke ya. Memegang teguh prinsip itu memang harus ya, wajib untuk kita memegang teguh prinsip. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus bertahan pada prinsip kita. Kita tetap harus melihat situasi dan kondisi sehingga prinsip yang kita pegang itu benar. Baiklah anak-anak, Subhan dan Naila, pagi hari ini kita sudah membaca bersama cerita tentang Roro Jonggrang dan Candi Prambanan, dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kita bisa menarik kesimpulan atau kita bisa mendapatkan pesan moral dari cerita ini, yang mudah-mudahan pesan moral itu nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kalian dalam meraih sukses. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, yang berpegang teguh pada prinsip kalian, dan tetap berjalan di jalan kebenaran. Itu
saja dari Bu Setio, mungkin kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain di hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.